Arifillah bab 4. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Berdoa kita. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah, mudah-mudahan pentalim dan yang juga ditaklimi dimudahkan, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ali robbana takbainana wa baina qaumina bihaqi anta khairul fatikin. Syahadatal masyayikh ulama anal aija ikhwan alim jemaah wabil khusus MA rahimakumullah amma ba'du. Ciri orang yang arif billah bisa disebut juga makrifat kepada Allah, itu arif billah juga ya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, ada 4. Ada berapa? Ada 4. Jadi arif billah itu ada 4 pemahamannya. Yang pertama, ini yang andung curai yang pertama ini, ya. Kan qalbuhum mumtilian daiman bil khawfi wal amal fil nafsil waqti. Begitu ucapan beliau, Sayyidina Utsman. Artinya, hatinya orang arif billah itu selalu diliputi ketakutan. Kan qalbuhum mumtilian. Hatinya selalu diliputi ketakutan. Susah ya kalau hati nanti jantungan. Makna ini makrifat ya. Dan sekaligus harapan bil khaufi ya. Jadi intinya hatinya itu diliputi ketakutan dan sekaligus harapan, itu ucapannya. Pengertian takut ini ndung bahas. Yang dimaksud Sayyidina Utsman ini tentunya dapat ajaran dari Rasulullah, ya kan? Dalam hal ini adalah makrifat hati. Mengenal hati. Kalau orang mengenal hati selalu diliputi ketakutan. Tentunya ketakutan dalam hal berbuat dosa. Itu ya makna syariatnya. Dan sekaligus ada harapan tentunya ya. Takut tadi adalah makrifat hati mengenal keagungan Allah, kesifatnya. Mengenal sifat maha memaksa Allah. Iya kan? Allah kan memaksa sebetulnya. Wajib ibadah gitu kan. Nah, mengenal sifat maha kaya Allah. Ya, tidak membutuhkan sama sekali makhluk-makhluknya. Kan tidak kan? Kekayaan Allah tidak perlu kerjasama, joint venture, nggak perlu. Dan paham bahwa Allah itu sangat pedih siksanya kepada makhluk-makhluknya. Arif kita di sana, maka timbul taat. Khusus yang melakukan maksiat. Keagungan Allah Subhanahu wa taala
Dan dari sana muncul dengan makrifat demikian, akan muncul apa Pak? Berarti kan kita udah paham nih, akan muncul kesadaran hati. Betul kan? Itu yang disebut makrifat hati. Ya. Atas luasnya rahmat Allah serta agungnya anugerah Allah dalam kehidupan kita. Maka kita sebaiknya kehidupan kalau dalam konteks ruhani yang lebih dalam, arif kita adalah karena kita diberi anugerah sama Allah, kita harus takut kepada Allah. Serta sadar keindahan balasan janji-janji Allah kepada mereka yang taat. Dari sini orang yang arif billah bisa memiliki kesadaran yang tinggi, ya. Kebahagiaan mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kesimpulan dari ucapan Utsman. Jadi tujuan sikap berharap itu perlu Andung tekankan pada konteks kajian, ya. Jarang di syariat diterapkan, tapi harap itu sering diharapkan kepada kepasrahan, ya. Harap ini ada ikhtiari. Harap itu prakteknya berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Ya. Itu harap. Bukan harap meminta. Karenanya Rasulullah kan bersabda, Mastama ar-raja wal qafu faqalbun mu'minun illa atahullah azza wa jalla rada'u wa aminuhu minal khaufi. Tidak ada balasan atas bertemunya sikap raja, harap. Sikap raja itu harap, dan khauf, khawatir, takut dalam hati orang mukmin, kecuali Allah Jalla Jalla memberinya harapan dan mengamankannya dari ketakutan. Jadi takut itu harus ada bergabung dengan roza, harap. Hadis riwayat Tabrani. Masih berat memahaminya secara konteks syariat, pelan-pelan. Itu yang pertama yang akan Andung gempur kajinya ke sini. Beda pemahamannya nanti kalau berada di Al-Hikam. Ya. Ternyata lebih dalam dari yang diajarkan oleh Utsman bin Affan. Ya. Ya, kadang-kadang mengagungkan Al-Hikam. Utsman bin Affan itu berhadapan langsung dengan Rasulullah. Kedua, kita putuskan dulu yang 4 ajarannya, ya. Lisannya arif billah itu penuh dengan ucapan memuji Allah. Ucapannya. Sekaligus mengaguminya. Sekaligus mengaguminya. Ketiga, mata pandangannya diliputi dengan akhlak. Itu fokusnya. Beda, ya. Akhlak kita sering dikaitkan dengan perbuatan. Ini keindrawi mata. Ya. Jadi matanya berakhlak itu ajaran Utsman. Melihat yang cantik tapi tidak ditransfer kepada nafsu. Melihat yang banyak tapi tidak ditransfer kepada nafsu. Itu yang disebut akhlak mata. Duduk. Duduk, ya. Berat, bro. Berat, ya. Itu ajaran Utsman. Nah. Malu kepada Allah, itu makrifatnya. Sekaligus akan mudah bisa menangis, ya, kalau dia melakukan dosa. Orang kan dosa sekarang cengengesan, candu. Ya, itu Utsman. Karenanya Rasulullah bersabda begini. Hadis riwayat Ibnu Asyakir. Kadang-kala hadisnya aneh tapi sahih yang jam ini. Kalau hadis sahabat itu aneh-aneh namanya, Pak. Lau an buka Daud wa buka ahlil ad ya adilu buka adamin ma adalahu
andai tangisnya Nabi Daud dan tangisan ahli bumi dikumpulkan, tidak akan bisa menandingi saking pedihnya tangisan Nabi Daud. Itu ajaran Utsman kepada Nabi Daud. Dia melihat konteks karakternya. Keempat, arif billah itu kan ada 4. Satu-satu tadi sudah dijabarkan. Yang pertama tadi terkait dengan masalah kolbu, ya, harap, takut. Yang kedua, lisan harus memuji Allah sekaligus mengaguminya. Yang ketiga, matanya berakhlak. Yang keempat, keinginan syahwat. Kita kan punya syahwat. Selalu bisa dihindari sekaligus ridho kepada Allah. Jadi pas naik syahwat selalu bisa dihindari. Diberikan kepada yang hak. Ya. Di situ ada konteks yang disebut amanah. Syahwat juga itu kan amanah. Harus diberikan hak. Makanya nikah. Betul kan? Syahwat itu amanah bukan? Bukan punya kita, itu amanah titipan Allah. Kalau orang nggak nikah, berarti dia kurang beragama. Kata Nabi gitu ya. Betul kan? Nah, tuh. Selalu dihindari sekaligus ridho kepada Allah. Berarti kalau kita sudah mengikuti ajaran arif billah, kalau kita belum dapat istri harus ridho Allah. Kalau kita dapat istri juga harus ridho Allah, gitu ya. Bukan ridho karena belum dapat. Ya. Ia lebih memilih meninggalkan kesenangan dunia untuk mencari ridho Robnya. Jadi fokusnya kepada ridho. Makanya amalan-amalan torekot itu selalu diawali niatnya dengan ridho Allah. Ya. Begitulah orang arif billah. Ketika memaksakan diri meninggalkan keinginan hatinya, pada saat itu dia sangat menginginkan, ya, ingin kaya, ingin dapat uang banyak, ya, menginginkan, itu natural. Selalu diiringi dengan sikap ridho. Karena ada iradah Allah di sana. Ada ketetapan takdir. Kalau nggak dapat ridho, karena ada iradah Allah. Jadi nggak repot, nggak stres. Daripada keinginan memaksa dirinya. Makanya sebelum bertindak, tanya dulu kepada Allah. Jangan tanya kandung. Ya. Karena ini sudah ada ajaran apa? Ajaran yang Andung sampaikan ini ajarannya apa? Bukan muridun. Mursidun. Wah, ini tanda-tanda Andung nggak mau ngajarin lagi kan? Udah berapa hari kan ada wali Allah. Gitu ya. Paksa kan? Arif billah, muhasabah, ya kan? Andung coba melepas. Karena Andung bosan ngajarin syariat, badak semua. Ini kan badak, dilawan syariat. Ya naikin, mursidun. Nah, jadi antum harus bisa baiat nanti. Ya, nah, siap-siap jadi dukun. Nah, ini kalau salah lari nanti. Ya, ya. Makanya inti ajarannya kepada sahabat, betul kan? Nah, mursidun ke sana. Jadi yang keempat tadi, keinginan syahwat selalu bisa dihindari sekaligus ridho kepada Allah. 4 tadi itu udah paham ya? Ajarannya, konteksnya tersandarkan sifat yang penuh, bukan tidak ada di sahabat yang lain, kepada Utsman bin Affan. Jadi kalau kita mengirim pewasilah harus ke sana, kalau ajaran ini ingin diamalkan, gitu. Ya. Jadi kalau hati kita menginginkan, tolong diiringi ya dengan sikap selalu ridho, karena ada iradah Allah daripada keinginan dirinya sendiri. Ini kan lebih sublim daripada ikhlas. Betul kan? Setuju nggak tuh? Kita kan ada keinginan, tapi iringi dengan ridho karena ada iradah Allah. Maka itu lebih tinggi dari ikhlas tuh.
Mengapa? Karena orang yang arif billah bukanlah muridun. Antum nih anu nganggap arif billah, berarti antum tidak murid. Pulang, jangan ngaji, karena antum sudah mursidun. Nah, kan gitu. Nah, ini pada duduk juga, berarti muridun harus dengerin. Orang yang bebas meraih keinginan itu muridun. Nah, sekarang murid itu harus bebas dari keinginan. Itu ajaran tasawuf. Ajaran tarekat. Jadi kalau tanya, muridun itu apa sih? Murid. Murid itu karakternya harus gimana? Bebas meraih keinginan. Gak boleh doa, bukan begitu. Bukan begitu. Kontrol keinginan hati kita. Ya. Tapi apa? Tapi apa Pak? Orang yang arif billah itu bukan muridun, tapi muradun. Artinya apa? Yang diinginkan Allah saja. Inginannya Allah aja. Namanya muradun. Bukan amuradul. Muradun. Arti muradun yang diinginkan Allah. Apa sih yang diinginkan Allah? Harus nikah. Tagih. Harus nikah, namanya muradun. Kalau amburadul itu nggak pengen nikah. Tegas deh. Kalau belum dapat, relakan kepada Allah. Ya. Itulah ciri 4 arif billah. Beliau kita ini bukan lagi muridun, tapi muradun. Setelah ini akan naik sendiri jadi mursidun. Ngajarin khalifatullah baru naik ke wali. Iya kan? Kitabnya kalau ingin mendalami ini adalah catat. Nasyihul Ibad. Disyarah, dikitabkan, dibukukan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dah. Cari deh tuh. Itu kitabnya. Dalam taklim hari ini, di antaranya yang Antum tekankan, kita pahami sekarang adalah mengenal keagungan Allah dari asal usul penciptaan jagat raya termasuk kita. Tentunya dalam konteks Utsman bin Affan. Kemarin konteksnya muhasabah kepada Al-Hikam. Naik kepada sahabat 4. Larinya kepada penciptaan awal usul. Ya. Nah, udah tahu? Kita sandarkan dulu kitabnya secara syariat, tapi pemahamannya nanti di makrifat. Allah Subhanahu wa taala berfirman An-Najiyat, dibaca dulu. Itu pembahasan filsafatnya di syariat. Kalau filsafat lepas, maka dia akan naik ke pembahasan makrifat. Masuklah dia kepada Nasyihul Ibad. Ya. Naik ke liwat filsafat, naik ke kaji yang 4 sahabat. Dibaca. An-Najiyat 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Banyak nuang katanya. Pendek-pendek ayat tuh. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. 27 sampai 33. Terkait penciptaan alam semesta.
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناه رفع سمكها فسواه وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancarkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu, untuk binatang-binatang ternakmu. Kalau ulama masih membahas itu, nggak usah ngaji sini. Itu dunia kan? Itu kan untuk syariat. Tapi harus disampaikan ulama biasa. Sekarang kalau Anda menjadikan bahasa itu yang tersembunyi dari ayat itu, maka disebut sebelum itu kejadian. Gimana sih dalam Nurul Buhti Alati, sebelum kejadian itu alam ini? Tentu lainnya ketika hakikat Nur Muhammad kan. Ini yang kita bahas. Pada suatu masa sebelum adanya alam ini, belum ada alam ini. Di hari sebelum ada hari yang 7, Isnin, Salasya, Arba'ah, sampai Sabat belum ada. Maka alam itu disebut alam apa, Pak? Nurul Buhti Alati. Nama alamnya Nurul Buhti Alati. Harinya disebut Jatul Buhti. Ya. Yaitu hari artinya yang tersembunyi, hari yang tersembunyi. Hari tersembunyi itu disebut Satiyaril Goib, Satiyatul Buhti. Itu bahasanya. Itu sebetulnya ada di sana tadi, di balik itu. Tapi nggak bisa kebaca secara zahir. Nah. Satiyaril Goib, Satiyatul Buhti. Pusing-pusing deh nih. Nah, buat pusing dulu ya kajinya ya. Nah, gitu ya. Karena ini kawasan ini harus ada dasar ke at-tafakur. Filsafat. Harus kuat filsafat. Di sini kan ada ahli filsafat ya, Ustadz Fauji kan spesialis filsafat. Nupaksa nih. Yang tadi difilsafatkan, maka datangnya kalau bisa menjadi amalan lahir, itu belum sampai. Di balik itu. Sebelum ada hari, sebelum ada alam. Nah, itu yang dibahas. Nurul Buhti Alati, Jatul Buhti, yang tersembunyi, Satiyaril Goib, Satiyatul Buhti. Tuhan pun belum bernama Allah. Berani dong sebut. Tuhan pun belum bernama Allah.
aras, kursi belum ada. Langit, bumi, serta surga, neraka belum dijadikan. Nah, saat itu Tuhan masih bernama secara yang ada Nuktah. Apa? Nuktah. Kita mundur dulu ya. Ke alam kita belum jadi. Gimana pakai pikiran ya? Namanya Nuktah. Gitu aja. Karena nama Allah belum ada. Nuktah. Jadi tiada satupun yang ada. Hanya Nuktah. Yang ada hanya Nuktah. Nuktah melihat dirinya, merasa dirinya Tuhan. Duduk. Nuktah merasa dirinya Tuhan. Namun siapakah hambanya? Bertanya nih, itu muhasabah. Kalau Tuhan ada, berarti harus ada hamba. Duduk. Duduk. Harus kan? Nah. Nuktah pun melihat kembali kepada dirinya. Melihat kembali kepada dirinya. Dia pun timbul kehendak. Lalu berkata, kun. Masih belum nampak. Kemudian Nuktah itu ngomong, kun fayakun. Itu ada di Quran kan? Ya. Maka dikehendaki dirinya bernama, berubah nama dia Nuktah itu, Zat Nurullah. Kalau menyebut Zat Nurullah berarti sudah sifat. Pusing? Pusing aja lah dulu gitu. Kalau sudah menyebut Zat Nurullah itu sudah sifat. Dan pada waktu itu dinamainya pula dirinya Nur Muhammad. Bukan Muhammad yang di Ka'bah. Dinamainya Nur Muhammad. Itulah yang disebut Zat Nurullah. Sifat. Nah, dan pada waktu itu dinamainya pula Nur Muhammad, Zat Nurullah. Ya. Itu asalnya Zat Nurullah kan, Nur Muhammad ya. Gitu ya. Maka Zat Nurullah pun goib. Karena ada Nur Muhammad. Maka Zat Nurullah pun menggoibkan diri. Artinya Nur Zat Allah dan Nur Muhammad melebur. Itu yang sering disebut menyatu katanya. Nah, itu tidak boleh dijatuhkan ke dunia. Tidak ada konsep kita menyatu dengan Allah. Unsur kepada Zat. Dan pada saat itu disebutlah alam itu syirjatul bukti. Artinya di alam rahasia bagian dari dirinya sebelum bernama Allah. Sebelum bernama Allah itu Nuktah, Nur Hakikat Muhammad. Setelah ada Nur Hakikat Muhammad, Nur Allah itu goib. Ya, goib. Tunggu dulu, sampai sini ngeh. Maksudnya ngeh ya. Itu dulu ya. Kemudian Nur Muhammad berkata, kan udah ada nama, ya kan? Ada sifat pasti ada nama. Apa omongannya? Ilahul Haq. Apa namanya? Berkatanya Ilahul Haq. Lalu yang goib Nur Zat Allah ini berfirman melalui Hatib, jika engkau hak, kalau kamu hak, mengapa engkau tak melihat muka? Dia kan melihat hati. Nah, Nur Muhammad menjawab, jika Tuhan, mengapa tidak melihat? Karena goib. Lalu Tuhan berfirman,
serahkan penglihatanmu itu padaku. Serahkan. Lalu ucapkan, la ilaha illallah, aku Muhammad Rasulullah, anna Muhammadur Rasulullah. Ucapkan itu. Maka berbentuklah jasad. Pusing. Pusing. Nah, kalau dikaji nggak dirunut secara benar menjadi anal haq. Tidak, itu tidak anal, karena belum ada wujud. Selanjutnya Nur Muhammad berkata, udah berbentuk nih ya. Ini bukan Adam bro, jauh. Ara nafsi walaki wa huwal abdu waman huwallah. Kulihat diriku tetapi siapa hamba dan siapa Tuhan. Dilihat dirinya tapi mana hambanya dan mana Tuhan. Pada saat itulah Allah menyatakan dirinya Tuhan dan berkata, Allah menyatakan aku Tuhan dengan berkata gini, la yujadu ilahun ana faqat wa anaka min madatinu linuri ladaya. Bahwasanya tiada Tuhan hanyalah aku, bahwa engkau itu daripada nur jatku kepada Muhammad, kepada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad merasa Tuhan. Maka ditegaskan setelah dia mengeluarkan melalui zatnya. Apa tegasnya? Ara nafsi walakin man huwal abdu wa man huwallah. La yujadu ilahun anafakot wa anakin min madatinu linuri ledaya. Tiada Tuhan, hanya aku, bahwa engkau itu daripada nur jatku. Kemudian tegas Allah menyebutkan antagif. Apa itu antagif? Berdiri kamu. Antagif katanya. Jangan dipakai sama orang nih. Udah lama langsung tegak dia. Malah pari langsung tegak gitu. Antagif katanya gitu kan. Ini kan udah ada jasad. Antagif. Berdiri kamu. Dan Allah pun berdiri. Allah. Bingung ya? Dan Allah pun berdiri itu karena berada di pada nur hakikat Muhammad. Itu yang disebut menyatu. Tahu nggak? Maka menyebut dia Allah sangkanya. Masih belum ikhlas. Masih menyangka Tuhan. Allah pun berdiri, tidak berbentuk dan tidak bertempat karena masih ada Allah. Duduk. Kalau masih ada Allah, tidak boleh tersandarkan kepada materi, tidak berbentuk dan tidak bertempat. Sampai sini paham? Kalau tidak sama dengan makhluknya. Paham? Ini sebenarnya udah ngurai-ngurai keciptaan ruh. Lalu Nurjat Allah berkata gini, Ana ilaika. Berfirman begitu. Akulah Tuhanmu, ditegaskan lagi. Bukan kamu yang berdiri. Kamu bukan Allah. Dan Nur Muhammad berkata, Ana ilaika. Tetap juga aku Tuhanmu. Hayo. Ini jangan disandarkan ke sana, nanti jadi aneh nih. Tunggu dulu. Itu unsur inti untuk jadinya alam semesta dan manusia. Aku Tuhan. Lalu kata Nurjat Allah lagi, jika engkau Tuhan, nyatakan dirimu. Karena masih ada Allah kan gaib tuh. Nyatakan dirimu. Dan jawab Nur Muhammad, Anna aidan ara. Dirimu juga yang kulihat. Jadi kalau antum melihat di situ ada Allah yang gaib, maka antum wujud, maka berbentuk. Kalau streaming di siampa itu ada Allah, maka siampa wujud. Duduk gak tuh? Tapi wujudnya gaib, maka siampa itu wujud. Ketangkep nih. Jangan dipraktekin ya. Jangan dipraktekin. Bahasanya gampang aja. Nurul bidayati mubaki rati. Ya. Nanti ya.
Udah duduk nggak nih? Ada pertanyaan sampai sini? Anta aidan nara, dirimu juga yang kulihat, lalu Nur Muhammad pun goib. Lalu Nur Muhammad goib. Pusing ya? Kemudian bersujudlah Nur Muhammad 5.000 tahun. Pelan-pelan, habrul membentuk 50.000 tahun. Sujud. Zat unsur penciptaan itu 50 tahun sujud baru sedikit-sedikit dari habrul tegas. Makanya kalau streaming itu masih habrul, masih tembus pandang, belum jadi gitu. Pernah dapat kaji ini? Lanjutkan ya. Ini Andung menyandarkan tidak ke taklid. Andung menyandarkan boleh diisi ke filsafat, ke pikiran. Karena kita menggunakan pikiran. Tapi hati-hati jangan sampai anget Pak, nanti rontok kepala. Ya, gitu. Ridho aja. Karena kita muridun harus menghilangkan keinginan. Tuh kuncinya ya. Dengerin dulu. Jadi jangan membahas dalil ini jangan dulu. Nah, itu kan sudah sublimnya nanti di atas ikhlas, ya. Bukan maksa nih, ya. Kita lanjut. Lalu Nur Muhammad goib. Kemudian bersujud. Nur Muhammad itu 5.000 tahun mulai membentuk. Kemudian Nur Muhammad diturunkan setelah terbentuk sempurna, kamil ke alam ilmu. Apa namanya alamnya? Alam ilmu. Setelah ilmunya kuat, lalu diturunkan ke alam nur dunia. Namanya nur dunia. Berupa zat wajibul wujud. Duduk. Sering kan salah kaprah. Zat wajibul wujud itu kepada Allah. Bukan. Duduk. Kalau ada wujud jangan ke Allah dong. Zat wajibul wujud maka berbentuk antum. Duduk nggak nih? Zat wajibul wujud. Maka terbentuklah zat wajibul wujud. Sering kan ulama menyebut zat wajibul wujud hanya pada Allah. Betul. Sifat itu ada. Betul. Di alasma ada. Tapi makna secara jelas hakikinya harus kita bedah kepada surat-surat apa yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat. Zat wajibul wujud start. Terbagi dua. Terbagi berapa? Dua. Pertama, nur kun hudullah. Itu yang pertama. Nur kun hudullah adalah al-aqidatul al-faridatu, yaitu syahadat kosong. Nah, mulai pusing. Itu namanya syahadat kosong. Syahadat kosong itu at-tabiyatu la tajilu la syai. Artinya alam masih belum ada apa-apa yang disebut jibu. Ya. Kecuali rahasia sir namanya. La syautin wala harfin. Itu ada di Quran. Tidak bersuara dan tidak berhuruf. Nol. Nuh, tatunnya kosong. Nol. Makanya ana au huwa. Aku adalah aku, dia adalah dia. Nur Muhammad ya nur. Aku yang mengadakannya. Aku Allah ya aku Allah. Duduk. Yang merupakan nama batin. Hanya satu kata tapi bermakna. Itu yang disebut syahadat kosong. Berarti syahadat itu ada beberapa pada diri antum. Tidak satu. Duduk. Syahadat itu ada beberapa, bukan satu. Mujmal. Yang menjadi rahasia dan syahadat ini kalau kita tahu sangat keramat. Makbul.
seandainya dibuka atau dipaparkan, tentu saja bukan rahasia lagi, bukan sir syahadat lagi, ya kan? Tapi jadi rahasia awam umum. Namanya apa? Rahasia umum awam. Nurul bidayatil mubakirati. Nur yang awal. Sangat awal. Nur yang sangat awal. Rahasia kalau dibuka menjadi nur yang awal. Bukan rahasia lagi, maka wujud. Nah, itulah yang disebut Nur Habibi. Nur Habibi, Nur Habibi gitu ya. Bahwasanya yang pertama-tama terjadi pada diriku sesudah nur yang awal adalah Nur Habibi. Karena cinta Allah Rahman Rahim, maka berbentuklah antum. Nur Habibi atau zat Allah daripada nurnya. Bukan daripada zatnya, daripada nurnya. Ingat, bukan pada zatnya, daripada nurnya. Nah, dengan berfirman, pembentukan itu hanya berkata kun dulu, maka terbitlah Nur Muhammad. Setelah fayakun munur melesat ada makdum Nabi Adam. Fayakun baru Nabi Adam. Mana dulu? Nur hakikat Muhammad atau Adam? Nur hakikat Muhammad. Ya, gitu. Jadi kalau kita mengkaji nur hakikat Muhammad secara sisi konteks filsafat, tasawuf atau makrifat, itu agak dipaksa ke hukum-hukum dasar johir manusia. Kayaknya gampang gitu. Bukan, tidak segampang itu, Pak. Karena sering jadi perdebatan nantinya. Karena kalau sudah dilarikan kepada syariat akan ada kena yang disebut hukum asbab dan kena fikih. Ya, kena fikih. Nurul bidayatil mubakirati. Nur yang awal-awal itu yang disebut Nur Habibi. Bahwasanya pertama-tama terjadi pada diriku sesudah nur yang awal-awal adalah Nur Habibi atau zat Allah daripada nurnya dengan berfirman kun yang menerbitkan Nur Muhammad. Nur kun hu zatullah. Itulah syahadat diri dari syahadat kosong. Menjadi syahadat diri pada Nur Muhammad. Setelah bersyahadat diri Nur Muhammad, merasa bahwa dirinya Tuhan. Orang yang merasa dirinya Tuhan, betul nggak sih? Jangan. Firaun, kalau ke sifat. Tapi kalau ke zahir, berbentuk. Ayo. Jadi ada dua makna yang bertolak belakang. Berbentuknya materi karena dia Tuhan. Pusing itu susahnya, menerapkannya susah. Jadi ini untuk penceramah ini nggak boleh sembarangan ngomong kan, ya, tapi setidaknya makna. Jadi menuhankan diri itu terjadinya pembentukan. Kalau nggak ada menuhankan diri, terbentuk nggak? Logika lah. Nggak terbentuk. Jadi adanya Pak Al, adanya ini karena kamu jadi Firaun. Ngopi. Nggak enak ya. Jadi kita bisa berprasangka baik Allah menciptakan sifat-sifat orang yang seperti demikian. Iblis, Firaun, supaya kita jelegedek ado. Setuju. Tapi itu tidak boleh diucapkan secara lisanul, karena ada lisanul albab. Nggak paham ya? Harus berilmu dan arif, disitulah perlunya adab. Kalau diucapkan mana anal hak. Maka untuk mengembalikan kesempurnaan harus dimusnahkan wujudnya. Itulah para wali songo, para sejarah dulu begitu. Sampai wawasan Ustadz secara filsafat pemahaman ini sampai ya. Nah, kita bahas dulu. Jadi yang belum bisa menerima sabar dulu. Jadi nafi aja, tidur aja nggak apa-apa. Memang berat ini. Jadi Nurul Habibi tahu ya. Nah, dengan berfirman kun, maka Nur kunhu zatullah adalah syahadat diri. Maka menyebut syahadat diri dari Nur Muhammad. Akhirnya setelah syahadat diri
mundur menjadi Adam Makdum yang merasa bahwa dirinya Tuhan juga karena belum tahu ada Allah. Kan belum tahu ada Allah. Iya kan? Kalau di Adam Pak awalnya kan belum tahu ada Allah. Belum Pak. Kutiupkan ruh, baru tahu Allah. Ya. Sehingga mendengar firman, Alastu birabbikum. Duduk. Gitu deh. Gitu. Tambah manggut. Udah ngopi dulu lah. Nggak enak ngaji ini nih. Nur Muhammad terpukau. Akhirnya setelah mendengar Alastu birabbikum, terpukau, tangango Nur Muhammad, takajui. Dengan segala keindahannya terbentuk sehingga berucap Allahumma. Disitulah mulai timbul Quran Allahumma. Asal usul Allahumma dari tadi. Dapat di Al-Ahzab. Dapat jadi ampang. Ini susah. Ya gitu ya. Yang kedua, itu yang pertama, Nur Kun Hudatullah. Yang kedua, yang pertama itu kan Nur Kun Hudullah, udah dijabarkan, kan Nung terangkan. Memang kalau kita pas menggeser kedua, ini lupa nih. Nanti buka aja, kan ada direkam, ada di catatan dan Nung share. Ya. Insya Allah yang lain itu ngangak Pak baca ini. Jujur lah. Ya. Yang kedua, Nur Kun illa huwa haq. Catat tuh. Jadi zat wajibul wujud itu terbagi dua. Yang pertama Nur Kun Hudullah, tadi udah dijabarkan. Yang kedua Nur Kun illa huwa haq. Itu syahadat apa? Tadi dari syahadat kosong sampai syahadat diri kan? Maka terbentuk. Yang ke kun illa huwa haq ini namanya syahadat batin. Apa? Syahadat batin. Kalau yang kun hudullah itu syahadat nol, nafi kepada syahadat diri. Kalau yang hak itu berada pada syahadat batin. Disitulah bolehnya pengakuan tentang Allah yang maha hak. Harus di syahadat batin. Sehingga abadilah syahadat. Maka terbentuk syahadat itu. Karena ada apa? Hak, kholik. Betul kan? Penciptaan. Dan makhluk. Pencipta dan makhluk. Itu hak. Yaitu syahadatullah. Syahadatullah itu apa yang disebut? Kita kena di sini. La ilaha illallah. Kemudian digabung dengan syahadat Rasul. Apa itu? Muhammad Rasulullah. Itu syarat menjadi muslim. Paham ya? Nah, kita bahas. Waktu di zaman Nabi Musa, termaktub dalam Al-Quran, innani anallahu. Betul kan? Apa itu? Syahadat awal Allah. Itu syahadat awal Allah zaman Nabi Musa. Karenanya dengan innani anallahu, syahadat awal Allah, Musa berdialog langsung di Bukit Tursina dengan Allah, iya kan? The Ten Commandments. Wah, kan itu. Sebelum syahadat Nabi Musa. Ya. La ilaha illallah Musa kalamullah. Itu syahadat Nabi Musa. La ilaha illallah Musa kalamullah. Artinya apa tuh? Udahlah, udah tahu dia. Ya. Kemudian syahadat Nabi. Nabi-nabi yang lain. Syahadat Nabi Ibrahim. Selanjutnya. Apa tuh Pak? La ilaha illallah Ibrahim qalilullah. Kalau Musa kalamullah. Kalau Ibrahim
Khalilullah. Itu bedanya. Batin. Nah. Isa la ilaha illallah, Isa ruhullah. Ya, ruhullah. Karenanya Allah berfirman pengasihan Allah kepada Nur Muhammad. Kumpul. Johiru Robbi wal batinu abdi. Yang dalam hadis riwayat lain tambah. Betul nih hadisnya sahih. Jadi Johiru Robbi wal bahinu abdi illallahu wallahu waruhum. Riwayat lain menyebutnya, ya, riwayat lain ya, Johiru Robbi wal batinu abdu. Artinya gini, Johir Tuhan itu ada pada batin. Johir Tuhan itu ada pada batin. Batin siapa? Batin hambanya. Di dalam ilmu hakikat. Ilmu hakikat inilah yang sebenarnya untuk mengesahkan Allah. Dengan mengenal diri agar bisa sempurna untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya. Maka Nur Muhammad memuji diri sendiri kepada Nur Habibi. Yang awal-awal tadi. Sedangkan amalan melalui wirid zikirnya adalah sebagai berikut. Untuk memahami menjadi yang disebut arif billah. Nur awalnya. Catat, ini amalan. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. 1. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. 2. La ilaha illallah nur hakullah. Yang kedua, la ilaha illallah nur hakullah. Yang ketiga, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Itu yang ketiga. Maka terucaplah sholawat Nur Muhammad. Salawat yang pertama, kun sholli ala Muhammad. Ini kepada alam semesta. Kemudian alam semesta karena sudah berbentuk menyambut dengan ucapan alam semesta. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipakai. Dari Nur Muhammad pula maka aras lahul mahfud alam semesta tercipta wujud Nabi Adam diri kita. Begitu runut dari ayat yang tadi dibaca, konteks yang di dalamnya. Duduk kan nih? Ya. Syekh Abdul Asy-Syahrani rahimahullah alaihi berkata, Syekh ini beken populer. Ucapannya begini. Berarti dia ngaji ini. Innallaha khalaqa ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam min jatihi wa khalaqal alami min nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini, sesungguhnya Allah telah menjadikan roh Nabi Muhammad daripada zatullah dan sekalian alam ini dijadikan daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama ini ahli tafsir, ulama syariat, fikih ngomongnya gitu. Berarti dia juga mempelajari asal usul nur hakikat Muhammad yang oleh orang sekarang karena pendeknya kepala dibentur-benturin. Sebetulnya tidak terjangkau. Makanya Al-Bantani coba kaji bukunya. Jadi ada beberapa syahadat. Arif billah harus tahu. Terutama yang bersuluk. Tahu suluk? Suluk apa? Berjalan, berikhtiar mencari Allah, ya. Kita kan mencari Allah nih. Pas ketemu antum sudah mati. Yang terdapat di dalam kitab-kitab lama, syahadatnya ada 7. Kemudian ada syahadat 3. Silakan pakai dua-duanya. Syahadat 7 adalah sebagai berikut. Praktekin. Kalau disebut syahadat 7 gitu ya. Sebutnya ini. 1. Syahadat 7 syahadat kebanyakan orang syariat awam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu pertama.
Syahadat itu ada 7. Yang kedua, syahadat al-tariqah. La ma'buda illallah. Tuh. La ma'buda illallah. Itu syahadat orang tariqah. Yang ketiga, syahadat hakikat. Orang yang hakikat. La ma'ujuda illallah. Tadi ma'buda. Hakikat. La ma'ujuda illallah. Itu nomor 3. Yang keempat, syahadat ma'rifah. Orang yang ma'rifat, yaitu la yarifu illallah. Itu yang keempat. La yarifu illallah. Yang kelima, syahadat batin. Yaitu Allah, Allah, Allah. Karena Allah itu batin. Allah, Allah, Allah. Enggak ada. Allah, Allah. Kan enggak ada gitu. Kalau yang keluar, Allahu Akbar. Pakai golok kan. Kalau yang ke depan, Allah, 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 Allah. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Copot jantung antum. Duduk ya. Maka jihad itu Allahu Akbar. Nah, syahadat batin itu Allah, Allah, Allah. Jadi yang menyebut zikir Allah itu sebenarnya bersyahadat batin, larinya ke dalam, karena Allah berada di batin manusia, hatimu, kolbumu, ya, secara hakikatnya begitu, khusus ke alam manusia. Walaupun Allah ada di mana-mana kan begitu dalam konsep secara mustarak, ya. Yang keenam, syahadat goib. Apa syahadat goib? Ayo, Yahu, Yahu, Yahu. Kalau goib nggak ke dalam, nggak keluar, nggak di samping, nggak di kanan, pokoknya Yahu, Yahu, Yahu. Goib. Benar itu. Itu keenam. Yang ketujuh, nyebrang, syahadat barjah. Hak, hak, hak. Pertama, syahadat itu ada 7. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La ma'buda illallah, la majuda illallah, la yarifu illallah. Allah, 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 Yahu, Yahu, hak, hak, hak. Syahadat 3. Sekarang ambil dulu aja ya. Pemahaman amalannya ambil dulu. Nanti pengamalan benerannya dong jelaskan. Larinya al-anfas. Amalannya pakai ango. Nufus. Pernah dong sampaikan kan? Tapi harus ngerti dulu ini. Syahadat 3 itu syahadat muta'awilah. Namanya syahadat mutawailah itu adalah, ada yang tahu mutawailah itu? Permulaan. Pertama, disebut syahadat lafad. Lafad. Dikerjakan lahir dan batin. Zahar, syir. Terdengar, hati. Yaitu ucapannya, syahidallahu annahu la ilaha illahuwa. Itu syahadat apa? Lafad. Berada pada syahadat 3. Ya, ucapannya syahidalahu annahu la ilaha illahuwa. Ini andung sampaikan secara zahir kan. Pas andung share nanti bahasa langit tuh pakai. Pusing-pusing lu. Ya. Kedua, syahadat mutawasitah. Tadi awal, yaitu syahadat pertengahan. Syahadat awal tuh antum-antum yang belum nikah. Muda-muda lah. Yang udah nikah juga muda nggak apa-apa. Pakai syahadat awal. Kalau sudah mendekati ke umur 40, pertengahan umur, gitu udah banyak beban, udah mulai naik karir, pakai syahadat mutawasyiha. Pertengahan, iyalah lafadznya syahidina ala anfusina. Itu syahadatnya. Pak Al udah nggak masuk syahadat ini. Sama dengan yang duduk, syahadat akhir. Ya, antum-antum ini diantaranya, kalau diantaranya masuk, diantaranya ragu, dua-duanya pakai.
Syahida illahu annahu la ilaha illa huwa syahidina ala anfusina. Kalau kita ini yang tua-tua ini, syahadat terakhir atau syahadah mutaakhirah. Lafadznya la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. Makanya syahadat itu awal keislaman manusia secara makrifat. Harus tahu letak duduk, waktunya, tempatnya, saatnya. Doa aja ada tempat, ada saatnya, ada umurnya, betul kan? Syahadat juga gitu, jangan dipukul syahadat awam. Awam terus. Awam meneh gitu kan. Kapan sempurnanya ya? Gitu. Jadi syahadat tua ini yang udah bau tanah, la ilaha illallah. Yang jomblo-jomblo, syahida ilahu anahu la ilaha illa huwa. Syahadat yang pertengahan, yang banyak utang, yang masih banyak bekerja, ikhtiar. Syahidina ala anfu sina, artinya tanya aja sama Ustaz. Nah, jadi syahadat yang kita gunakan sehari-hari itu namanya syahadat apa? Syariah. Betul kan? Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan syahadat yang dipakai oleh ahlul bait umumnya guru mursyid. Sudah bukan muridun lagi, di atasmu muridun. Apa syahadatnya? Kalau sudah sampai titik ini, para pendakwah, asyhadu alla ilaha illahu Muhammadur Rasulullah, asyhadu alla ilaha illahu Muhammadur Rasulullah, itu dia. Para mursyidun. Nah, kalau untuk badan diri, syahadat diri, tadi kan disebut di mana letaknya, syahadat yang mesti dikepada. Syahadat ruh harus berbarengan. Kalau ada syahadat diri, bermasalah syahadat diri, ucapkan syahadat diri, tapi harus masuk syahadat ruh. Duduk gak? Insya Allah perkara yang terakhir ini nanti sabinya di lain waktu Andung sebut. Karena ini diburu nanti. Jadi Andung pakai yang di atas, tapi nggak ada tangganya. Oh. Gimana mau naik yang dari tangganya? Kenali dulu Jakarta. Antum mau ke Jakarta, masih di Padang, kenali dulu Jakarta. Petanya di sini, resiko di sini, jalannya ke sini. Itu kaji. Kalau sudah tahu, pede nggak kita pergi? Nah, jalannya, oh ini jalannya, jamnya sekian yang paling aman, betul kan? Pede nggak jalan? Nah itu dia. Syahadat diri dan syahadat ruh. Duduk, insya Allah. Yang nggak bisa datang Jumat ke laut. Enggak. Andung sampaikan ya. Cara mengamalkannya. Cara mengamalkannya. Harus pakai anfus, anfas, nufus. Pernapasan perut atau pernapasan dada. Biasa. Yang biasa dulu. Yaitu saat menarik napas. Ini boleh diamalkan untuk riyadoh. Baik sekali untuk kematangan spiritual, untuk ketenangan hidup. Ya, baik sekali. Dan ini sudah mengkaji yang disebut menafikan kehendak. Kehendak sudah iradah Allah. Kalau ini sudah diamalkan, maka yang kehendak itu jangan dipakai. Karena kehendak itu amalan doa. Betul kan? Amalan doa akan ngiring aja. Tarik napas dengan menyebut syahadat gaib. Tadi disebut syahadat gaib, itu tarik napas dari hidung pelan-pelan, ucapkan dalam hati, tidak bisa ngomong kalau narik napas, Pak. Ngomong, bisa. Nyanyi coba tarik napas, bisa. Enggak kan? Apa yang dibaca? Di hati, Yahu, tapi yang diucapkan hu. Yang ngomong hu siapa? Enggak mulut. Hidung. Ada hidung loh. Hoi, kan nggak ada pas naik napas. Tapi ingat hati kita itu Yahu. Namanya syahadat goib. Duduk kan nih.
Praktekin itu dulu. Panjang. Napas itu jangan pendek. Panjang. Enak tuh. Duduk. Udah tarik. Kemana? Tahan terus. Innalillahi antum nanti. Panjang ya. Itu di hati. Oh itu Yahu. Itu ternyata syahadat goib. Yang ngomong. Nggak tahu siapa yang ngomong tuh. Tapi kedengarannya. Kan ya. Kedengaran telinga kan. Mulut nggak yang ngomong? Enggak. Panjang dikit. Sampai perut atau dada. Pas menaik dada turun-turun. Tahan. Antara perut dan dada. Tahan. Tahan dikit. Dan naikkan lidah. Pas sudah. Kan gitu ya. Nah ini lah. Nah. Balikin lidah kunci. Lekukan di langit-langit mulut. Baru lakukan syahadat umum. Syahadat syariat. Ngomong. Gak bisa. Omong dalam hati. Karena koneknya kepada Allah ada di hatimu. Duduk kak. Kalau ngomong dengan mulut ada makhluk. Allah tidak mau diduakan. Duduk. No, gitu. Pas tekuk lidah yang sering menduakan, hati ngomong. La ilaha illallah 11 kali. Berapa kali? 11. Ulang. Bila perlu paksa. Nggak akan keluar. Tapi hati, la ilaha illallah. La ilaha itu sampai berkeringat loh. Berat itu, praktekin deh. 11 kali. Naikkan setelah itu kalau udah lancar 21 kali. Itu riyadhahnya. Kemudian keraskan sedikit perut. Naik. Tadi tahan, kemudian setelah sampai 21 keraskan perut. Tek ya, keraskan perut ya sedikit. Keluarkan napas pelan-pelan dari mulut. Dari mulut. Kan ke samping nih. Ulang 3 kali. Kemudian ulang 7 kali. Tujuh kali. Lakukan itu. Itu ada omongan. Kita yang dengar. Kalau ini naik ke atas ikhlas ada omongan. Kita yang dengar. Apa sih yang omongan? Berarti syariat lagi. Kamu yang mesti tahu itu omongannya yang kemana ya? Prakteknya gitu. Nah, ulangi dulu 3 kali dengan menegangkan perut, kemudian 7 kali. Fadilah amalan syahadat ini, insya Allah, pagar diri, membersihkan aura, bahasa kerennya, menaikkan tingkat tanajul pada sholat. Duduk. Ya. Duduk. Ya. Mengurangi kehendak yang berlebihan. Setelah itu tutup dengan doa. Amalin sekali aja. Itu para arif billah begitu. Kalau mengamalkan ini Fatihahnya kepada sahabat, wabil khusus ke nah, udah ya. Itu ada paturannya. Doanya Nung baca secara cepat ya. Nanti Nung share secara Arab dari Usman. Semoga Allah meridhoi kita amalkan wabil khusus sahabat 4 kita, wabil khusus Utsman bin Affan. Ya Rabbi iz'al abad. Ya Rabbi iz'al abda. Kafili astiqomati fi tarikika ma'al mahabati wal ma'rifati laka. Li anna sauka abdika lanjuru ila wajhika. La yujadu insanul la yuhibu la khaira binisbati li aksas ala dina la yuhibuna
la yujadu zamalun wasadata fil alam. Ida kunta wadidun nasur bi alhubi laisa bisababin andi fa al syahawati fa anna utir ulhuba lakini ara ana alhuba waharuhun hayatun walhubihu aidan syakisya nabilatun. Artinya, ya Tuhanku, ya Rob, tetapkanlah hamba-Mu ini dalam istiqomah di jalanmu dengan mahabbah dan makrifah kepadamu, karena kerinduan hamba-Mu hanya menatap wajah-Mu. Tiada manusia yang tiada memiliki cinta, tiada kebaikan bagi orang yang tiada cinta, tiada keindahan dan kebahagiaan di dunia jika aku menyendiri tanpa perasaan cinta. Bukan karena dorongan hawa nafsu aku bangkitkan cinta, akan tetapi aku melihat bahwa cinta adalah ruh kehidupan dan cinta juga merupakan akhlak yang mulia. Jadi kehub maka kaya. Dari situlah orang-orang arif bila mencapai tahapan makrifat, itu amalannya ikhtiar amalan sahadat. Jadi ikhtiar amalan untuk menjadi arif bila adalah syahadat. Harus paham syahadat. Wabil khususnya syahadat 7 dan syahadat 3. Amalannya pada al-anfas, nufus, nafas. Tadi dijelaskan kan? Praktekkan itu dulu. Syahadat 7 dan 3-nya terkait dengan syahadat diri dan syahadat ruh. Belum? Belum ya? Kenapa belum? Karena kita harus membuat tangga. Jangan andung kasih tangga. Enak aja. Nggak ada yang gratis. Ya. Tangga itu kita yang buat. Yang buatnya adalah dengan ilmu al-anfas. Wirid, zikir, al-anfas yang tadi. Tahu nggak? Ya, yahuhu. Ya, jangan ya itu belum sampai. Udah duduk ya. Nah, tutup dengan amalan doa tadi dari Utsman. Disitulah orang-orang arif billah bisa mencapai insya Allah makrifat melalui ikhtiar amalan syahadat. Ajaran Islam tidak melihat apakah orang yang bergamis, tidak. Bersorban, memiliki janggut panjang, tidak. Itu lebih baik daripada kebanyakan, kan tidak? Ya tidak kan? Ya. Sebab Allah akan selalu menatap hati nurani kita. Itulah yang arif. Itu yang bijak. Karena kita tahu Allah itu menatap hati kita. Tidak dilihat bagusnya sholat, khususnya sholat. Gimana hati kita? Kalau syariat qalbun salim dulu. Ya. Karena pada hakikatnya Islam itu untuk membangun akhlak Islami yang selalu bijak. Menghargai pendapat orang lain, menjauhkan diri dari kesombongan, merasa benar sendiri sebagai manusia yang berusaha membangun akhlakul karimah. Karenanya untuk bisa memahami arti muhasabah dari kaji sebelumnya, dan juga anjuran yang tertuang dalam Al-Quran, untuk melakukan muhasabah juga dapat memotivasi kita untuk memperbaiki diri dan juga meninggalkan hal-hal buruk dari kita dari muhasabah saja. Salah satu kearifan yang diajarkan ulama-ulama dulu apa sih? Tidak pernah menstigma bahwa orang lain lebih buruk ketimbang kita. Tidak. Sehingga kita nyaman saja hidup ini kan. Dalam bahasa syariat itu yang disebut apa? Tawadu. Tawadu bro. Ketika orang merasa lebih baik daripada orang lain, maka akan timbul keangkuhan. Setuju? Kemarin keangkuhan ini kemudian melahirkan sentimen. Iya kan? Itu sifat badan. Sentimen ini lama-lama menjadi kehidupan sosial yang tidak sehat atau bisa kaos. Setuju? Kaos. Nah, dahulu Rasulullah pernah mengingatkan kita semua akan hak-hak bersosial. Coba hak-hak bersosial, antum tahu nggak? Kayaknya Utsman karena hak-hak sosialnya tahu. Ada 3 golongan dalam masyarakat. Pertama, hak sosialnya gimana nih? Orang yang mempunyai 3 hak. Adalah begini, karena dia pertama sebagai seorang muslim. Haknya ada tuh. Sebagai seorang muslim, muslim tidak muslim pun Allah menentukan. Hati-hati dengan orang muslim. Maka haknya berarti apa Pak? Kalau kita menghadapi orang muslim, haknya terhadap ini muslim nih.
Haknya apa? Saudara seakidah. Saudara kita. Kalau antum punya saudara nasab, tapi tidak muslim, bukan saudara kita. Duduk nggak tuh? Gimana antum bersosial itu dalam kehidupan secara bijak? Kalau dia sesama muslim, maka dia saudara. Setuju? Tolong. Wajib. Karena kita waliullah. Aduh. Berat nih ya. Nah, itu yang pertama. Saudara seagama. Hak kedua, karena ada juga sebagai kerabat. Kerabat. Hanya kerabat. Ketiga diperoleh karena dia sebagai orang dekat. Di antara tetangga. Itu pertama. Yang kedua, hak sosial. Orang yang mempunyai dua hak. Tadi 3 hak kan? 3 hak itu tadi apa Pak? Muslim, kerabat, orang dekat. Orang dekat tetangga. Gimana haknya ya? Betul kan? Nah, yang kedua, orang yang mempunyai 2 hak. Orang ini tetangga dekat dan seagama pula. Tetangga juga seagama pula. Itu haknya 2. Tetapi tidak termasuk kerabat atau keluarga, tidak saudara nasab. Tapi tetangga. Dekat rumahnya, seagama, haknya 2, betul kan? Tapi tidak saudara nasab. Duduk kan nih? Yang ketiga, orang yang mempunyai hanya 1 hak. Itu jomblo. Tuh, itu yang disebut jomblo. Hati-hati. 1 hak. Jangan sampai kita mengikuti hanya 1 hak. Hak bersosial. Nah, yaitu mereka yang tinggal dekat meskipun berbeda agama. Duduk. Cuman 1 hak. Tetangga saja. Hargai manusianya. Cuman 1 kan haknya. Tidak saudara. Tidak nasab kan? Tuh. Sehingga dari dulu Islam itu nggak pernah bermasalah ketika berteman dengan non-muslim. Ajarannya gitu. Walaupun dalam berbagai komunitas, ketika kita bertetangga, siapapun dia punya 1 hak atas kita untuk berbuat baik. Walaupun tidak seagama. Duduk Kak, cuman mendapat 1 hak. Kira-kira yang dipahami sampai nggak? Itu kearifan hidup. Nah, lalu nama negara kan, kita pahami. Komunitas negara itu yang lebih besar. Baik yang bersistem republik, kerajaan, maupun yang lainnya, di dalamnya kita tetap diharuskan bersosialisasi secara baik secara dengan negara. Dan di dalamnya kita hendaknya sama-sama mempunyai kearifan untuk berkawan atau bersosialisasi. Sebenarnya ajaran muhasabah Islam, ini kaitannya nanti kepada kearifan. Ujungnya arifilah, semaju-maju negara maju. Ulang, semaju-maju negara maju. Bukan maju bergerak. Semaju-maju negara maju, masih lebih baik Indonesia, negara kita, bukan belain negara kita. Jadi kita, hak kita apa? Banyak bersyukur karena antum negaranya di Indonesia, tidak di Arab, tidak di Yaman. Bersyukur karena Allah tahu meletakkan yang terbaik adalah di Indonesia. Maka alhamdulillah kita jadi warga negara Indonesia. Duduk gak kira-kira? Ini bukan NKRI. Ini muhasabah kearifan. Bersyukurlah antum, seirada Allah meletakkan antum pada tempatnya. Bayangin kalau antum diletakkan jadi di Papua pakai cancut. Ya di sana mesti bersyukur karena cocok untuk dia. Antum bersyukur nggak jadi orang Minang? Yang ngukur siapa? Gitu Pak. Jadi happy hidup itu. Karena kita sudah ditetapkan Allah begitu, gitu. Ya. Bersyukurlah antum itu jadi orang Indonesia karena Allah mengukurnya paling pas di situ. Jadi kalau kita dapat istri nanti kita ngukur secara kehidupan selera, emangnya nafsu Tuhan. Wah,
Nyesel gua, hitam, putih, masa dangkal bener. Jadi gampang Islam itu kalau kita arif. Tolong kehidupan sekarang perbanyak kearifan kita dalam sisi Islam, berkawan, bersosialisasi. Sebenarnya ajaran Islam, muhasabah Islam ini sejatinya kan dimulai dengan hal seperti itu untuk makrifat. Ya. Semaju-maju negara maju masih lebih baik Indonesia. Seharusnya antum sebagai warga Indonesia bersyukur karena iradah Allah menetapkan pas. Tapi bila mereka ternyata jauh dari syiar Islam, nggak ngerti maksud dari ajaran Islam yang dalam. Sebab dalam pandangan Allah, iman dan Islam itu lebih bernilai daripada perkara-perkara duniawi. Ya. Jadi kalau di daerah yang Islamnya sudah sehat, antum komplain terus, ngeritik terus. Pas buntu aja jadi geger deh antum kan. Sedikit aja heboh. Tapi ketika dia di daerah yang tidak ada masjid, pindah, perantau, berikhtiar untuk bikin masjid. Kan aneh. Karenanya biasanya kemapanan yang berlangsung terlalu lama terkadang hanya memunculkan orang-orang yang gemar komplain. Tanamkan, itu bukan filsafat. Kalau kemerasa mampan sudah terlalu lama, maka karakter kita mudah komplain. Itu introspeksi secara makrifat. Bandingkanlah dengan orang-orang yang harus berjuang di luar kampung, di negerinya. Mengibaratkan itu juga bisa ditarik secara lebih luas. Konsep pemahaman kita. Ada pertanyaan dasar tentang diri kita yang disebut manusia sebagai fitrah. Ingat, nanti korban. Itu fitrahnya kita harus korban. Daripada badan kita dikorbankan. Karena hidup ada simbol. Udah kan kaji kemarin kan? Fitrah. Kebaikan bagi diri seorang manusia. Fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal pikiran sebagai faktor keutamaannya sebagai khalifah di muka bumi kan? Makanya kaji wali. Nah, akal dan pikiran selalu mencari-cari kebenaran kan? Harusnya begitu kan? Bukan cari-cari alasan. Akal pikiran itu tugasnya mencari kebenaran yang dihimpun di dalam hati nurani. Himpun. Tafakur himpun kalau benar. Kalau jelek dihimpun ke ini kotor. Duduk. Makanya wakilnya walinya kepada amalan zikir anfus. Tarikan tadi. Bukan antum yang ngomong. Duduk. Setiap sebelum melakukan sesuatu, alangkah baiknya peran akal pikiran lebih dahulukan daripada perbuatan. Itu hadis sebetulnya. Ya, pikirkan dulu sebelum buwe. Nah itu muhasabah. Sebab perbuatan manusia itu seringkali dibalut emosi, membawa keserakahan, kebencian, kedengkian, merasa lebih hebat dari orang lain. Karena itu Rasulullah ditasbihkan sebagai nabi dan rasul yang ia bangun dalam kehidupannya adalah kemuliaan akhlak. Dalam pergaulan di masyarakat, bagaimana mengembangkan kepercayaan Ibunda Siti Khadijah, akhlak dan akal sehat Rasulullah yang diutamakannya sebagai kaidah pembelajaran bagi kita manusia. Terkadang kita berpikir, apakah nilai-nilai kebaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran itu dapat membangun akhlak kita? Kan udah tertulis Quran tuh. Baca, 1000 kali baca, apalkan. Bisa nggak membangun akhlak kita? Tidak. Kalau hanya sekedar membaca. Tidak. Bantu dengan zikir-zikir arif billah. Banyak orang pandai qari Quran, tapi akhlaknya buruk. Benar. Bisa nggak kemanusiaan kita hidup? Pertanyaan ini harus sering kita munculkan ya di dalam kehidupan kita. Sebab setiap pertanyaan itulah yang dibutuhkan akal. Afala tatafakaru, itu kata Allah. Afala tatafakaru, untuk membangun kesejatian diri kita sebagai manusia kafah. Apabila akal pikiran, akhlak dan budi kemanusiaan kita tidak pernah memahami tujuan diciptakan Al-Quran dan hadis, untuk apa?
maka sikap kita akan menjadi pemarah, gelap mata, tidak menerima fakta kehidupan, serta sombong dan angkuh, seolah kita ini jauh lebih baik dari siapapun. Mengunjungi orang, menjelek-jelekan orang, menggunjing dan lain, serta selalu memandang rendah hakikat orang lain, karena akal dan pikiran kita selalu terjebak ke akhlak yang tidak rahmatan lil alamin. Nah, karena itu perlu kita sadari, akal pikiran harus selalu dicuci dengan air wudhu. Wajib. Bukan untuk johir wudhu itu. Hakikatnya untuk akal pikiran berwudhu itu. Dilanjutkan sholat fajar, subuh, siang, zuhur, tahajud pada malam harinya. Begitu amalan hari pilah. Tujuan sholat sebenarnya ketika hanya diprioritaskan sebagai hamba yang alim semata. Tujuannya itu. Kalau belum alim maka tujuannya membersihkan. Membersihkan apa? Kemuliaan manusia pada akal. Wudhu itu untuk akal budinya. Johirnya jangan dipikirin. Karena itu materi disikat dengan air, betul kan? Belum ke hati. Itu tahara namanya. Akal dulu, tafakarun. Cuci dengan wudhu. Nah, makomat kita berwudhu kemana? Johir, materi. Wah, rendah benar pemahaman kita. Cuci akal dengan wudhu. Itu tujuan sholat. Kalau sudah sampai alim beda lagi. Sebab sholat itu mampu membersihkan diri dari keangkuhan. Setuju nggak? Kedengkian, merasa hebat sendiri, selalu melihat kesombongan, seolah-olah diri paling suci, paling benar, memiliki pengetahuan lebih banyak dibanding orang. Cuci dengan wudhu. Hakikat wudhu begitu untuk makomat yang belum sampai alim. Karena itu muncul pertanyaan, cukupkah diri kita ini hanya membangun kepribadian yang alim semata? Tidak. Aduh, babusan dong menyampaikan. Ini konsep dari setelah kita mengamalkan ajaran tadi Al-Anfas. Penjelasannya. Sebab jika hanya penghambaan yang alim tanpa menerapkan nilai kearifan, kebijakan, arifillah dan akhlak secara ruhani, biasanya orang tersebut akan mudah dijangkiti penyakit yang sama dengan iblis. Dengki, sombong, angkuh. Karena itu sebelum kita mandi, sebelum kita berkecimplung dengan kolam agama ajaran Islam, Allah menganjurkan seseorang untuk membaca Al-Quran semata-mata untuk mengingat Allah, bukan melihat ke dirinya sendiri. Sebagai orang yang merasa selalu dekat dengan Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, dengan selalu membaca Al-Quran semata-mata karena Allah, dengan berwudu untuk membersihkan tafakur kamu, pikiran kamu, akan mencairkan kebukuan diri dari kesombongan, keangkuhan perilaku. Memang cara berpikir bijak, arif akan memperlihatkan diri ini sebagai orang yang selalu merasa bodoh dan kurang banyak menerima ilmu agama berdasarkan Quran dan hadis. Orang seperti ini akan selalu menjadi bisa tawadu. Maka bisa tawadu. Nah, dan berusaha sebisanya untuk menang melawan diri sendiri. Coba menangkan lawan diri sendiri. Karena ia sadar bahwa diri ini memiliki pribadinya sendiri. Sehingga kekuasaan dirinya dapat menampilkan sebagai figur yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena itulah manusia beragama Islam, Muslim, diwajibkan untuk melaksanakan sholat pagi, siang, malam hari. Diawali dengan mencuci otak akal kita, sebab dengan sholat yang dimulai dengan air wudhu diharapkan mampu untuk membasuh segala kebusukan perilaku di dalam diri manusia menjadi orang yang arif billah. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi bekal pemahaman kita. Tadi ada amalan riyadoh dulu sampai kita bisa bersahadat diri dan ruh. Sahadat diri tidak boleh diamalkan sebelum kita memahami amalan syahadat 3 dan syahadat 7. Duduk ya. Pak Ilu Andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.